Nah, untuk membuat template PPT-nya kita menggunakan aplikasi Canva. Cukup ketik canva.com di internet. Nanti teman-teman langsung melihat tampilan Canva yang seperti ini. Nah, teman-teman juga harus membuat akun Canva ya, menggunakan email seperti yang tertera pada pojok kanan atas. Itu sudah ada inisial akun Canva saya. Nah, di sini teman-teman nanti langsung masuk ke beranda Canva. Di beranda Canva ada beberapa fitur seperti presentasi, media sosial, video, produk cetak, pemasaran, kantor, dan lainnya. Untuk mencari template yang dibutuhkan, kita tinggal ketik saja apa yang ingin kita cari di kolom telusuri ya teman-teman. Nah, seperti ini saya ingin mencari template presentasi. Akan otomatis Canva mencarikan template yang sesuai dengan kata kunci yang kita ketik. Nah, di sini sudah banyak template yang tersedia, mulai dari yang premium, berbayar, hingga yang gratis. Karena saya tadi sudah memiliki konsep sebelumnya, saya akan kembali ke beranda, lalu saya pilih klik proyek Anda. Otomatis akan keluar riwayat proyek yang pernah kita buat teman-teman. Nah, tadi saya sudah mencoba untuk membuat proyek teks eksplanasi. Yuk lanjut membuat medianya bersama saya. Nah, di sini sudah banyak sekali fitur-fiturnya. Ada elemen, unggahan, foto, teks, gaya, dan lainnya. Selain itu, keunggulan dari Canva ini, kita juga sudah disediakan beberapa elemen dari setiap tema yang kita pilih. Nah, seperti yang saya pilih ini sudah ada beberapa elemen nih teman-teman, seperti buku, gunting, kalkulator, dan lain-lain. Nah, saya di sini memanfaatkan elemen yang sudah disediakan oleh tema Canva tersebut untuk subtema yang akan ada di PowerPoint nanti. Untuk menyalin elemen yang kita butuhkan, caranya sangat mudah teman-teman. Kita hanya klik tombol Ctrl plus C. Setelah itu kita klik tombol Ctrl plus V di slide yang kita butuhkan. Lalu tinggal kita paskan saja bagaimana letaknya dan penulisannya. Nah, jika sudah, pastikan ya teman-teman kalau semua subbabnya sudah tercantumkan. Setelah itu caranya mudah sekali, kita tinggal masukkan saja materi-materi yang sudah kita siapkan ke dalam slide yang ada di Canva ini. Teman-teman, jadi Canva itu memfasilitaskan fitur yang bisa membantu kalian untuk memilih font yang tepat dan sesuai dengan selera kalian ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita memasukkan materi di subbab pengertian teks eksplanasi. Jika materi sudah dimasukkan semuanya, sekarang kita selanjutnya akan menambahkan elemen tanda panah untuk simbol next dan back teman-teman. Setelah itu kita akan ekspor file ini. Pertama kita klik bagikan. Nah, di sini ada beberapa
pilihan teman-teman, ada tampilkan dan rekam, situs web, tautan, nah juga ada unduh, bagikan di media sosial, mencetak desain Anda, dan lainnya. Kita pilih lainnya ya teman-teman, karena kita akan mengekspor file ini ke PowerPoint. Nah, di sini sudah ada bagian simpan. Nah, kita pilih yang Microsoft PowerPoint teman-teman. Otomatis Canva akan mengunduh file yang telah kita buat. Setelah tersimpan, file tersebut akan otomatis masuk ke folder download teman-teman. Nah, yuk kita cek dulu gimana nih hasilnya, apakah sudah lengkap atau belum. Nah, langkah pertamanya kita harus menyalin slide yang berisi subbab yang ada dalam materi ini. Salinan tersebut kita letakkan di akhir materi teman-teman, maksudnya yaitu misalkan di akhir materi pengertian, setelah itu di akhir materi ciri-ciri teks eksposisi, lalu letakkan lagi di akhir materi struktur teks eksplanasi, dan seterusnya. Jika sudah selesai, langsung kita aktifkan elemen subbab ini teman-teman. Nah, pertama kita aktifkan elemen pengertian, yaitu caranya klik kiri pada tombol mouse, lalu klik kanan, pilih hyperlink, lalu pilih bookmark. Nah, di sini kalian aktifkan slide yang sesuai dengan elemennya ya teman-teman. Ini kan kita elemen pengertian. Nah, berarti itu terletak pada slide 3. Jadi kita pilih slide 3. Oke. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama untuk elemen ciri-ciri teks eksposisi dan seterusnya. Setelah itu kita delete subbab yang tadi kita salin. Nah, tadi itu berfungsi untuk memudahkan kita memasukkan slide ya teman-teman pada hyperlink. Nah, setelah dihapus kita ganti salinan subbab tadi dengan salinan yang baru atau dengan slide yang tadi telah kita aktifkan hyperlinknya. Nah, setelah elemen subbab tadi sudah aktif, sekarang kita aktifkan elemen next dan back ya teman-teman. Caranya sama, klik elemen next, pilih hyperlink, setelah itu pilih bookmark. Nah, selanjutnya kalian pilih slide nih yang nantinya akan menjadi next slide-nya. Klik OK. Nah, langsung elemen tersebut sudah aktif ya teman-teman, nantinya sudah bisa diklik saat presentasi. Untuk langkah selanjutnya sama ya teman-teman, pilih elemennya lalu klik kanan, setelah itu pilih hyperlink. Nah, terus kalian pilih bookmark dan pilih mana slide yang akan dijadikan next dan back-nya teman-teman. Oke.
sudah jadi teman-teman, saatnya kita ke penggunaan media pembelajarannya ya. Mungkin tidak akan terlalu jelas karena ini kursornya tidak terlihat ya teman-teman. Ayo simak pembelajarannya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari teks eksplanasi yaitu KD 3.9. Nah, ayo kita kenalan sama teks eksplanasi. Dari teks eksplanasi yaitu merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena dapat terjadi nih teman-teman. Selanjutnya kita klik ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama yaitu ada faktual, maksudnya informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Nah, yang kedua ilmiah. Apa sih ilmiah? Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada objektif. Apa itu objektif? Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi. Yang keempat ada fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusianya. Nah, yang kelima ada teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari dan melalui jangka waktu yang panjang. Nah, sudah tahu kan teman-teman bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi? Nah, selanjutnya kita klik next. Lalu kita klik struktur teks eksplanasi. Ada 3 struktur, yang pertama yaitu pernyataan umum atau pembuka. Dalam struktur teks eksplanasi berisi mengenai penjelasan umum dalam fenomena yang dibahas. Yang kedua ada deretan penjelas. Isi dari teks ini menjelaskan deretan proses bagaimana fenomena yang diceritakan bisa terjadi dan berdiri lebih dari satu paragraf. Nah, selanjutnya yang ketiga ada interpretasi, yaitu untuk penutup atau interpretasi sebuah teks eksplanasi ini bersifat opsional atau pilihan, jadi tidak wajib ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Setelah itu kita klik kaidah kebahasaan. Ada 6 kaidah. Yang pertama yaitu fokus pada hal umum atau generik. Yang kedua penggunaan istilah ilmiah dimungkinkan. Yang ketiga lebih banyak menggunakan verba material dan verba rasional atau kata kerja aktif. Yang keempat menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya penggunaan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Yang kelima menggunakan kalimat pasif. Yang keenam atau terakhir yaitu eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Selanjutnya kita klik next dan pilih contoh. Nah, di sini sudah ada contoh dari teks eksplanasi singkat yang berjudul Tsunami. Silakan dibaca dan dicermati baik-baik karena nantinya ini akan bersangkutan dengan tugas pada materi teks eksplanasi. Jika dirasa sudah cukup paham, lalu bisa klik tombol next yang ada di bawah. Lalu silakan klik tugas. Di situ sudah ada tugasnya. PowerPoint memang merupakan media pembelajaran yang sudah cukup lama.
tapi kita harus bisa mengembangkannya dan juga membuat lebih menarik lagi, serta memanfaatkan fitur yang sudah disediakan dari PowerPoint. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ambil baiknya dan tinggalkan buruknya. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua.